Makin panas. Di Somasi Muldoko, ICW tak takut. Ini peringatan SBY. Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan belum menerima somasi secara tertulis dari Kepala Staf Presiden KSP Muldoko. Somasi tersebut diduga terkait bantahan Muldoko dalam menjawab hasil investigasi ICW mengenai bisnis obat ivermectin. Kami sampai saat ini belum mendapatkan somasi tertulis dari Pak Muldoko, sehingga kami belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh, kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dikonfirmasi Kamis 29 Juli. Adnan menyatakan pihaknya masih menunggu somasi secara tertulis dari Muldoko. Lantaran belum ada somasi resmi, ICW tidak bisa merespon lebih jauh terkait keberatan yang disampaikan Muldoko dalam membantah investigasi ICW. Kami lebih baik menunggu dulu somasi tertulisnya daripada salah memberikan respon, karena kadang apa yang disampaikan secara lisan dengan apa yang ditulis bisa berbeda, tegas Adnan. Di lain sisi, inilah sindiran SBY. Seharusnya pendukung Pak SBY terima kasih sama Pak D. Jokowi, Mbok Mega. Tolong para penonton perhatikan, ini cuma sarkas. Harusnya pendukung Pak BY berterima kasih pada Pak D dan Mbok Ne, karena berkat mereka berdualah era Pak BY jadi terlihat lumayan. Karena Pak D lah, perekonomian di era Pak BY terlihat lebih menjanjikan. Jika di era Pak BY, pertumbuhan PDB lebih cepat dibanding pertumbuhan hutang, di era Pak D sebaliknya. Karena Pak D lah, era Pak BY terasa lebih demokratis. Dulu, kalau demo sambil nyebut Pak BY kerbau, lamban, bakal dianggap orang kritis, peduli wong cilik, aktivis, dan sebutan heroik lainnya. Tanpa khawatir diserang buzzer, apalagi sampai diciduk aparat. Sekarang, kalau mengkritik yang di Pertuan Agung, ya hati-hati saja. Lolos dari Undang-Undang ITE, siap-siap diserang. Buzzer yang RP maupun yang nasbung, nasi bungkus. Anda akan dicap kadrun, radikal, pemecah belah, teroris, dan sebutan-sebutan mengerikan lainnya. Dan karena Pak Delah, korupsi di era Pak BY kayak nggak ada apa-apanya. Kebejatan koruptor mana yang bisa mengalahkan koruptor bansos yang tega menilep anggaran untuk masyarakat yang sedang mengalami musibah pandemi yang sangat parah ini. Sudah begitu, ancaman hukumannya ringan pula. 11 tahun kotor, belum dipotong ini itu pun mungkin masih bisa dikurangi lagi. Dan kalau masuk tahanan pun, selnya kayak kamar Hotel Hilton. Coba aja main ke suite roomnya Setia Novanto. Benar-benar tak ada akhlak. Di era Pak BY, KPK dianggap pahlawan. Di era Pak D, malah jadi pecundang. Karena Pak D pula lah, hukum semakin tajam ke bawah dan makin tumpul ke atas. Coba bayangkan, kalau bukan berkat Pak D dan Mbok Ne, apa ada masyarakat yang bakal kangen era Pak BY? Ayo, berterima kasih. Sebelumnya, Kepala Staf Presiden KSP Muldoko melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan membantah tudingan yang menyebut dirinya terlibat peredaran ivermectin maupun ekspor beras. Hal itu menjawab tudingan Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa tuduhan dan pernyataan ICW tersebut tidak bertanggung jawab. Karenanya merupakan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap klien kami dan telah merusak nama baik klien kami, baik secara pribadi maupun sebagai Kepala Staf Presiden. Ujar Otto kepada wartawan. Otto menyampaikan, Muldoko tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Harsen Laboratory. Selaku produsen ivermectin, Muldoko dipastikan bukan pemegang saham maupun terlibat dalam direksi itu. Kondisi yang sama juga terjadi di PT Nurpay Nusantara Perkasa, di mana Muldoko tidak pernah melakukan hubungan bisnis ivermectin maupun impor beras.
Meskipun dia menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, namun Otto membenarkan jika anak Muldoko, Juanina Rahma, adalah salah satu pemegang saham di PT Nurpay. Kalau ini kan wajar, orang berbisnis. Dia punya hak keperdataannya untuk berbisnis. Tetapi Muldoko, baik secara pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden, tidak ada hubungannya dengan PT Nurpay, imbuhnya. Atas dasar itu, Otto melayangkan somasi kepada ICW. Dia menuntut ICW membeberkan bukti-bukti jika Muldoko terlibat peredaran ivermectin maupun ekspor beras. Saya meminta memberikan kesempatan kepada ICW dan kepada Egy 1x24 jam untuk membuktikan tuduhannya bahwa klien kami terlibat dalam peredaran ivermectin dan terlibat dalam bisnis impor beras, tegasnya. Apabila hal itu tidak bisa dibuktikan, Otto menuntut ICW mencabut tudingan kepada Muldoko. ICW juga diharuskan minta maaf secara terbuka melalui media cetak dan media sosial. Pasalnya, tudingan tersebut dianggap telah mencemarkan nama baik Muldoko. Kalau 1x24 jam sejak press release ini kami sampaikan kepada ICW, Saudara Egy tidak membuktikan tuduhannya dan tidak mencabut ucapannya dan tidak mencabutnya pernyataan itu dan tidak bersedia berminta maaf kepada klien kami secara terbuka, maka dengan sangat menyesal, tentunya kami akan melaporkan kasus ini kepada yang berwajib, pungkas Otto. Di lain sisi, seruan saatnya rakyat bangkit, turunkan rezim buruk. Nama Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, kembali jadi perbincangan publik. Isu yang ramai adalah soal perbedaan unjuk rasa di zaman Presiden Joko Widodo, alias Jokowi, saat ini dan era 10 tahun masa pemerintahan SBY. Seru-seruan atau jargon saat demonstrasi di masa SBY pun viral. Saatnya rakyat bangkit, turunkan rezim busuk. BBM naik, tumbangkan rezim SBY neolib. Kemudian, ada jargon milik partai oposisi saat itu. PDI Perjuangan Bersama Rakyat menolak kenaikan harga BBM. Atas kondisi saat ini, terkait perbedaan nuansa unjuk rasa, politisi Partai Demokrat, Rahlan Nasidik, mencoba mengenang masa unjuk rasa besar-besaran di era SBY. Saat itu, di antara foto dibagikan Rahlan Nasidik, tampak jelas spanduk yang dibawa pendemo bertuliskan, turunkan rezim busuk, tangkap dan gantung SBY Budiono. Rahlan pun membagikan 3 foto lainnya. Saat itu pengunjuk rasa tengah protes soal kenaikan harga BBM di era kepemimpinan SBY. Lantas, Rahlan menyebut jika masa SBY menyampaikan aspirasi dengan berunjuk rasa sangat leluasa. Jika dilihat dari foto-foto demonstrasi zaman SBY ini, kata dia, menunjukkan keleluasaan dalam kebebasan berpolitik. Dulu, demo begini nyata, terang-terangan beroposisi. Katanya, seperti dilihat dari akun Twitter Rahlan Nasidik. Bukan sebaliknya, kampanye disinformasi anonim berbau pro pemerintah untuk menfitnah dan menskreditkan oposisi, tuturnya menambahkan. Rahlan pun mengingatkan kembali terkait statement SBY tentang pendemo pemerintah. Menurut SBY, pelakunya tidak perlu dipidana. SBY mengutarakan bahwa ia tidak ingin ada orang di penjara hanya karena menghina dirinya, termasuk membakar fotonya, ucapnya.